siang Bu Eko. Ya, selamat siang Bu Yuli. Apa kabar nih? Kelihatan ceria sekali hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, kondisi sehat, suasana hati juga senang. Baguslah kalau begitu. Baik Bu Eko, ini beberapa waktu yang lalu kan saya pernah menyampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas 1 di kelasnya Bu Eko ya Bu. Ya. Nah, jadi tujuan kegiatan tersebut itu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi serta sebagai bahan refleksi serta perbaikan agar pembelajaran nantinya bisa lebih baik dan benar-benar bisa berpihak kepada murid. Terkait kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok, bagaimana perasaannya Bu Eko setelah mendengar atau mengetahui kemarin saya menyampaikan bahwa besok mau kegiatan supervisi? Ya, saya senang sekali ya Bu Yuli, karena memang sebagai guru itu harus seperti itu, tidak membatasi diri dengan kemampuan yang ada, tetapi belajar untuk meningkatkan diri, sehingga memang pembelajaran bukan terhadap guru, tetapi memang pembelajaran endingnya terhadap siswa. Terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya. Ya, siap Bu Eko. Nah, harapannya apa Bu Eko dari kegiatan supervisi besok Bu Eko? Yang jelas harapan saya itu bisa meningkatkan pembelajaran di kelas 1, kegiatan pembelajaran di kelas 1 itu semakin meningkat, sehingga anak-anak itu dapat mengembangkan diri baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Yang pembelajaran juga berpihak kepada murid. Keren Bu Eko. Nah, untuk besok nih materinya apa Bu Eko? Pembelajarannya itu materinya yang jelas bahasa Indonesia Bu Yuli, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian materinya tentang membaca dan menulis kata, membaca dan menulis kata yang diawali dengan suku kata gagigugego. Jadi hurufnya itu G, tetapi ditambahi dengan huruf vokal, jadi A, I, W, O, jadi gagigugego. Jadi materi besok itu pembelajaran bahasa Indonesia Ya, dengan materi membaca dan menulis suku kata yang berawal dengan suku kata ga, gigu, gego ya. Betul, betul. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri apa Bu Eko? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu membaca dan menulis kata yang diawali dengan suku kata ga, gi, gu, ge, go dengan benar. Oke. Jadi tadi yang Bu Eko sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menulis membaca dan menulis kata, membaca dan menulis kata yang berawalan dengan ga, gigu, gego dengan kata yang diawali dengan suku kata yang diawali dengan suku kata ga, gigu, gego dengan ya. Nah, selanjutnya Bu Eko, kompetensi apa yang ingin Bu Eko kembangkan dari murid-murid Bu Eko? Ya, kompetensi yang dikembangkan terhadap murid, jadi supaya murid itu memiliki kemampuan untuk membaca, kemudian menulis kata yang diawali dengan suku kata ga, gi, gu, ge, go. Yang jelas dengan benar itu. Ya. Untuk Bu Eko sendiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Eko kembangkan untuk diri Bu Eko sendiri? Untuk kompetensi saya punya keinginan atau harapan terhadap siswa supaya siswa itu punya kemampuan membaca dan menulis kata yang diawali dengan suku kata ga, gigu, gego dengan benar. Untuk selanjutnya Bu Eko, tantangan dan hambatan apa yang kira-kira nanti akan Bu Eko hadapi dalam pembelajaran? Ya, pastinya muncul tantangan dan rintangan atau hambatan ketika pembelajaran akan dilakukan. Karena kelas 1 itu masih labil emosinya, demikian juga kelas 1 sekarang itu jumlahnya 20, yang 15 itu laki-laki dan 5 perempuan.
Jadi memang kondisi kelas 1 itu aktif dulu, sehingga saya memang punya tantangan bagaimana ketika pembelajaran itu bisa kondusif. Karena ketika pembelajaran nanti akan dimulai, biasanya anak itu memang muncul sikap emosional yang belum labil. Contohnya ketika pembelajaran dilakukan, tidak disangka-sangka ada anak yang jalan, kemudian mengganggu temannya, sehingga temannya nangis. Nah, ketika itu kan saya sebagai seorang guru harus bisa mengkondisikan supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Demikian juga ada anak yang usil ketika anak itu sedang belajar menulis, ada temannya sudah selesai mengganggu. Nah, hal-hal seperti itu juga menghambat untuk pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, hambatan itu saya sebagai guru pun juga harus bisa mengatasinya. Gitu. Kira-kira nih, apa yang Bu Eko siapkan nih untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sekiranya akan muncul nantinya? Ya, supaya tujuan dapat tercapai, saya sebagai seorang guru yang pertama-tama pasti harus mempersiapkan modul pembelajaran, ya. Menguasai materi yang akan disampaikan, kemudian menggunakan media pembelajaran yang sesuai, yang variatif supaya anak tidak jenuh, kemudian menggunakan LCD, lalu juga menggunakan LKPD untuk lembar kegiatan siswa. Sepertinya itu Bu yang saya persiapkan. Oke. Sudah lengkap persiapannya Bu Eko, ternyata sudah tadi ada modul ajar, media pembelajaran, tentunya LKPD dan lembar evaluasi ya Bu Eko. Nah, selanjutnya nih, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Eko itu apa? Indikatornya supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai, jadi strategi atau cara yang kalian pakai dan metode pembelajaran yang kami gunakan itu bisa untuk mencapai atau sesuai dengan alur tujuan yang direncanakan atau yang harus dicapai. Ya, baiklah Bu Eko, persiapannya sudah bagus sekali, sudah lengkap. Sekiranya sudah siap kita observasi besok pagi. Sepertinya itu dulu Bu Eko percakapan kita pra observasi. Besok saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Eko setelah kegiatan supervisi berlangsung. Semoga persiapan Bu Eko dan pembelajaran Bu Eko besok lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Kiranya itu saja Bu Eko, sampai bertemu besok. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ulangi lagi, masih belum kompak. Hari ini sehat semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Masih ada yang belum senang, ya. Berarti kalian belum perhatikan. Yuk dilihat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Lagi Sandra belum siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sudah mempersiapkan diri untuk
guru orang tugas. Kelompok yang mendapat tugas itu kelompok yang sudah siap. Kelompok 4 sudah siap. Tunggu ya bukanya ya. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 4 sudah siap, kelompok 3 sudah siap, kelompok mana lagi yang sudah siap? Nah, masih ngomong baik berarti belum siap. Bukanya nanti bersama-sama. Bukanya bersama-sama. Hasil kami berarti Rusia. Ya. Jaga ketenangan, jaga ketertiban, tidak usah berikut. Silakan buka bersama dengan temannya. Dicari suku kata yang sama. Silakan bekerja sama. Yuk bareng-bareng. Yang lainnya diam semuanya dengarkan kata kelompok 1. Yang keras? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih ke kelompok 2. Mencari kata yang sama dengan suku kata awalnya ga, hi, gu, he, go. Ditemukan dalam kata ini, dicari kata yang huruf depannya apa tadi? Terus suku kata apa? Ga, hi, gu, he, go.
Kamu gula. Faiz gom-gom. Kamu gajah. Kamu gim-gim. Kamu kata apa? Gogo. Kamu kata apa? Go. Kamu? Nah, itu kata-kata yang sudah kalian temukan ketika kalian bermain kata yang sama, ya. Nah, kalian semuanya menjadi anak yang pintar. Nah, sudah pintar menemukan, ya. Besok lagi kalian akan belajar kembali tentang suku kata la, li, lu, le, lo. Nah, hari ini pembelajaran kita selesai. Jangan lupa terakhir kalian mengingat kembali suku kata yang pelajari dengan mengerjakan, ya, dikerjakan sendiri, tidak boleh melihat temannya. Diperhatikan, lengkapi suku kata yang hilang. Tulis namanya di belakang teman. Lihat suku kata yang dengan giat sudah mengerjakan sesuatu bersama dengan temannya, sudah menjaga kerapian, kesopanan, kemudian apa? Kerukunan, kerja keras dan ketertiban. Tepuk tangan semuanya. Minggu depan kita akan kembali ketemu dengan pelajaran baru untuk belajar suku kata. Selamat istirahat, jaga kerukunan dengan temannya. Seperti cerita tadi siapa? Kakak dan Kiki. Ya, silakan kalian. Selamat siang Bu Eko. Selamat siang Bu Bibi. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sebentar setelah tadi kita sudah melakukan supervisi pembelajaran Bu Eko tadi. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Eko lakukan. Sudah siap ya Bu Eko? Siap Bu Yuli. Untuk pertanyaan pertama Bu Eko, bagaimana perasaan Bu Eko tadi terkait jalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung? Ya, perasaan saya ketika mengadakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya merasa senang karena anak-anak dapat terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menambah ilmu, dapat mulai belajar tentang membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf H, G, 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 itu dulu. Terus Bu Eko, bisa nggak menceritakan kembali nih area pengembangan pembelajaran yang sudah Bu Eko tadi laksanakan? Area pengembangan yang saya laksanakan ketika pembelajaran itu
itu ketika anak-anak beraktivitas mengerjakan LKPD, mereka berkreativitas untuk menyamakan antara suku kata yang sudah ditemukan dengan suku kata yang ada di kantong yang mereka terima. Jadi mereka belajar untuk berkreativitas, berpikir kritis supaya mereka bisa menemukan suku kata yang sama antara suku kata yang kami acak, yang saya acak, untuk mereka dapat ditemukan, kemudian ditempelkan, dan mereka berusaha untuk membacanya. Setelah bacanya kemudian menulisnya. Begitu Bu Yuli yang dapat saya sampaikan. Ya, Bu Eko. Selanjutnya Bu Eko, Ya. terkait tadi area pengembangan yang sudah disampaikan, menurut Bu Eko sudah berhasil atau bagaimana Bu? Sedikit ada kendala Bu Yuli. Jadi melihat anak-anak yang saking antusiasnya ya, mereka itu khususnya untuk anak laki-laki itu yang banyak memiliki tipe belajar yang aktif, itu aktif sekali, itu kinestetik ya, kinestetik gitu ya. Jadi ketika mereka merasa dirinya sudah bisa, itu cepet-cepet kepingin maju gitu, kepingin maju, menempelkan, kemudian ingin membacanya. Itu yang menjadikan sedikit kelasnya agak ribut karena keantusiasannya. Begitu Bu Yuli. Ya, karena kelas 1 ya Bu. Iya. Saya lihat juga anak-anak banyak laki-lakinya. Betul, betul. Ya. Kira-kira Bu Eko, apa yang menyebabkan kendala itu terjadi? Menurut pendapat saya ini, karena emosi mereka yang belum stabil ya. Jadi kata orang Jawa bilangnya dituturi bolak-balik itu ya masih sulit dikendalikan gitu. Itu kalau menurut pendapat saya seperti itu Bu Yuli. Jadi memang di semester 1 biasanya anak itu sedang istilahnya terapi ya, terapi untuk mengkondisikan diri, mengendalikan emosi yang mereka masih labil. Selanjutnya ini Bu Eko, karena ada kendala tadi yang sudah Bu Eko sampaikan, Ya. menurut Bu Eko bagaimana cara mengatasi kendala tersebut pada pembelajaran yang akan datang? Ya, menurut pemikiran saya harus bisa mengendalikan emosi anak. Jadi belajar untuk istilahnya mendiamkan emosi mereka dengan cara-cara, contohnya untuk mengendalikan atau memberikan konsentrasi mereka pulih kembali. Ada permainan ya, misalnya tepuk 1 itu supaya mereka diam, tepuk 2 mempersiapkan diri, seperti itu. Sepertinya kayak sedikit ada permainan untuk mereka bisa menenangkan diri. Seperti ice breaking Ice gitu ya? breaking ya, betul. Itu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mulai perubahan itu? Nah, ini sudah akhir semester, kalau untuk pembelajaran sudah tidak begitu aktif karena kalau perbaikan. Saya mencoba untuk semester kedua gitu. Semester kedua saya akan belajar untuk merubah gaya pembelajaran, metode pembelajaran, dan belajar terus untuk mengamati kondisi anak. Jadi mau awal semester 2 tahun depan ini Iya. dimulai ya Bu? Iya. Oke, sepertinya itu saja Bu Eko yang saya tanyakan kepada Bu Eko. Kiranya nanti pada pertemuan selanjutnya bisa berbincang-bincang lagi bagaimana reaksi anak-anak ketika Bu Eko sudah melakukan perubahan yang tadi sudah direncanakan. Iya. Ya. Terima kasih Bu Yuli untuk supervisinya. Ya, Untuk sama-sama, meningkatkan Bu Eko. saya bisa memacu diri, memberi yang terbaik, dan belajar dengan memusatkan kepada anak. Ya, Itu sama-sama. harapan saya. Ya, demikian Bu Eko. Terima kasih, sampai bertemu pada